pijat ini dijual bebas di pasar online. Harganya relatif murah, berkisar Rp20.000. Karena harganya yang murah ini, banyak loh orang yang penasaran sampai rela beli. Oh iya, alat ini sejatinya adalah alat pijat atau fisioterapi Besti. Memiliki 8 mode getar dengan tingkatan kekuatan. Semakin bertambah angkanya, maka semakin kuat getarannya. Katanya ada sensasi kejut ketika listrik bersentuhan dengan kulit. Nah, inilah yang kerap kali dijadikan candaan di media sosial. Emang iya ya? Habisin. Masuk mulut aja kagak bisa ini. Ayo coba. Ayo ini enggak. Besti ini enggak gimmick ya, Besti ini emang enggak bisa masuk. Ampun deh Besti, ini mah gimana mau kenyang, sampai mulut aja enggak. Coba ya Besti ya. Udah banget. Tuh, bener kan Besti? Ternyata challenge kedua juga gagal. Oke, challenge terakhir adalah keahliannya emak-emak. Bersih-bersih. Tuh, lihat si ibu bisa. Lah, saya susah banget. Besti ini susah sekali Besti. Tuh, yang susah itu adalah karena ini nggak bisa dipegang gagangnya. Jadi, ini bakal begini terus. Nah, kalau tangan kiri kan bisa nih. Tuh. Intinya challenge ketiga juga gagal. Sensasi getarnya bikin tangan kehilangan daya untuk mengangkat benda Besti. Kalau ibu gimana bu? Ibu gimana? Bagaimana sensasinya? Jadi nggak bisa diem. Jadi nggak bisa diem. Tapi pegel hilang nggak sih sebenarnya? Jujur aja. Ya hilang kalau ditaruhkan tertentu. Di mana misalnya? Misalnya kalau di sini kan Oh iya. Ini kan tadi tangannya pegel katanya. Iya. Sekarang malah jadi gimana nih? Kalau gini jadi nggak bisa diem. Oh, nggak bisa diem. Kalau di ibu sakit apa enggak? Berasa? Kalau pedih. Sama berarti. Kalau ibu? Mendingan. Nah, Besti ternyata efeknya di masing-masing orang juga beda-beda nih. Cuman ini kan alat viral Besti, terus mudah didapat juga nih ya di e-commerce. Nah, kira-kira alat ini bahaya apa enggak ya? Kita tanya ahlinya. Oke Besti, ini adalah penjelasan menurut Dokter Syarah tentang alat pijat viral. Sebenarnya bahaya nggak sih dok? Yang paling pertama itu yang paling ringan dapat menyebabkan kulit kemerahan, ya, kaku, kram pada otot. Ya, dia berlangsung beberapa menit bahkan bisa beberapa hari. Ya, oke. Lalu jika durasi dan intensitasnya berlebihan, itu dapat mengakibatkan kontraksi otot yang terus menerus. Dia dapat menyebabkan otot lelah sehingga memproduksi mioglobulin ke dalam tubuh darah kita yang dapat mengganggu kerusakan ginjal. OMG, denger tuh Besti,
bisa menyebabkan kelelahan otot bahkan sampai ginjal rusak loh. Ingat Besti, jangan gara-gara viral kita jadi terlena. Semua harus pengawasan ahlinya ya. Nah, yang ini juga viral nih Besti. Bedanya yang ini aman. Namanya sport physiotherapy. Yap, bukan fisioterapi biasa, melainkan fisioterapi yang berfokus pada peningkatan pemulihan tubuh. Atlet-atlet hingga yang suka olahraga atau bahasa kerennya sport enthusiast sangat membutuhkan terapi otot yang tepat seperti ini. Tenang, para terapisnya udah pasti dong punya ilmu fisioterapi Besti. Jadi dijamin aman dan bisa menentukan terapi yang tepat sesuai keluhan. Salah satu alat yang digunakan adalah recovery pump ini. Otot tegang bisa dibuat kembali tenang. Jadi Besti ini rasanya kayak tensi tapi di seluruh bagian kaki. Jadi dari pangkal paha sampai kaki. Nah ini fungsinya untuk relaksasi otot ya Mas ya. Jika sedang meregang sih nggak sakit Besti. Tapi ketika alat memompa dan menghimpit bagian kaki, waduh, lumayan juga sakitnya. Tenang Besti, sama seperti ke dokter. Sebelum diterapi ada proses analisa keluhannya dulu nih. Kalau di olahraga biasanya hampir semua olahraga sering kena ankle sprain. Kalau bahasa awamnya kesleo. Ini bengkak Kak. Kemarin ada gerakan yang kepelintir gini. Apa gimana? Iya, atau kayak salah gitu. numpuh? Salah numpuh, benar sih. Oke, salah numpuh. Iya. Ini kemungkinan. Ya sakit. Ini kemungkinannya sih kenanya ligamennya ya Kak. Dengan keluhan kaki kesleo, terapi yang tepat dan dianjurkan ternyata adalah ultrasound. Tapi ingat ya, alat ini nggak boleh sembarangan dipakai tanpa pengawasan ahlinya. Aduh, jadi ternyata dia sistemnya harus digunakan pada tempat yang tepat ya, nggak boleh yang jaringan yang sehat. Jadi harus di jaringan yang rusak dan nggak boleh lama-lama ya Kak. Iya. Nah, ini dia Besti bedanya dengan latihan pada fisioterapi biasa. Terapis sport physio akan melatih kita secara spesifik. Misal, kalau ingin fokus ke kaki, ya nanti latihan akan fokus ke kaki aja. Jadi nanti kakinya naik ke atas, ya naik. Oke, habis itu kakinya satunya naik ke depan. Yes, pada tegak ke depan, lihat ke depan. Oke, good. Turun lagi ke belakang. 1. Eits, ada beberapa kondisi yang nggak disarankan loh Besti dalam melakukan pijat atau menggunakan alat pijat. Kalau kita berbicara urut itu kan sebenarnya masas. Nah, masas ini tidak boleh dilakukan pada saat kita pertama kali cedera. Apalagi ada bengkak, kita juga curiga kalau mungkin ada robekan atau mungkin ada rasa nyeri yang berlebihan. Itu kalau diurut, ditakutkan robekannya semakin besar. Pemijatan bisa dilakukan pada saat bengkaknya sudah menurun, itu pun tidak di lokasi yang cedera. Kita di lokasi sekitar area yang cedera, karena begitu dia setelah cedera, otot-otot di sekitarnya akan jadi lebih kaku. Pasien yang datang rata-rata tentu olahragawan alias sport enthusiast. Salah satunya Naren nih, yang sehari-hari adalah pemain skateboard dan mengalami keluhan nih pada pinggangnya Besti. Ada posisi-posisi tertentu aja sih, yang kalau misalkan di awal ketika kita melakukan kegiatannya itu sakit, tapi ketika dipaksain di pikiran kita udah langsung lupa. Menurut Naren, selain datang terapi, latihan fisik seperti peregangan di rumah tuh sangat penting dan bisa menunjang kesembuhan hingga 50%. Oke deh Besti, sekarang udah tahu kan bagaimana harus bijak dalam menggunakan alat pijat listrik? Ya memang sih harganya murah Besti, tapi jika sembarangan malah jadi mahal karena harus berobat ke rumah sakit deh. Oke deh, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya ya. Sehat-sehat Besti.